Jadi yang pertama, udah mulai BTW. Iya. Kalau bahas market, kan orang pada prediksi ini, prediksi masa depan lah, apalah. Ya, kita kan manusia. Manusia siapapun mau prediksi pakai apapun nggak bisa kalau lihat masa depan. Benar. Jadi kalau aku sukanya ngelihat ini murah nggak? Murah nggak? Nih ada apel nih. Iya. Tapi pada prediksi, ini apel emas. Iya. Apelnya Snow White. Ini apel bekas dari kebun apelnya di Apple Amerika. Iya, apelnya Apple. Bakal jadi harga segini. Nah. Ini apel dijual harga Rp500. Gas beli, selesai. Rp1.000, gas beli. Jadi kalau kamu lihat harga sekarang, prediksi, nanti kita main prediksi kan, biar fun aja kan. Soalnya kalau prediksi, fun fact, kamu menang judi, sama ngelihat lagi prosesnya, sama hormon yang dikeluarin. Jadi nih, slot nih, judi slot. 777 kan? Iya. 7 jebret. Nah, yang terakhir ini kan masih muter. Iya. Itu hormon yang keluar sama kalau kamu menang. Makanya kata dia. Sama, nggak lebih tinggi pas menang. Sama, kalau lebih sama. Oh, baru tahu. Masa orang iya sih. Kadang-kadang udah kayak udah 2 dapat 2-nya itu kayak 7 sama 7. Ada rasa dopamin rasanya. Dopamin itu 77. Habis itu sama yang terakhir ada yang deg-degan. Dan sama kayak binary option. Entah itu sebut nggak? Sebut. Volume trade, terus binomo. Nah iya itu. Ya, pokoknya itu semua betul binary optionnya kaleng-kalengan semua. Kalau emang mau yang beneran, silakan cari Interactive Broker. Itu binary option asli, beneran ke market, beneran market hedging dan kalau Anda miskin tidak bisa ikut. Oh itu. Karena nanti pakai Visa. Nanti minimal deposit kalau nggak salah $1.000. Kalau di Web3 ada nggak binary option? Tapi yang real. Binary option yang di Web3. Yang chartnya itu nggak dibuat-buat. Ya aku tahu. Iya. Kalau yang beneran market hedging kan binary option sebenarnya ada gunanya, cuma orang goblok aja. Kan dia bisa buka peluang yang tadi kan kalau yang normal kemana tadi perlu visa perlu apa, mungkin kalau Web3 nggak perlu. Ya pakai kripto kan. Bentar aku ada, cuma udah bangkrut. Oh udah bangkrut. Berarti bukan bangkrut ya, udah di stop proyeknya. Oh nggak dapat market fit. Soalnya kalau di kripto kan paling populer meme coin. Kenapa? Nggak bisa rugi 100%. Itu on paper ya. Benar. Kalau kena rakpol, kena scam ya rugi 100%. Cuma kalau harga jatuh kan paling mentok rugi 99,9%. Iya benar. Itu pun paling jatuh lagi paling nggak nyampe 100%. Iya. Dan suatu hari nanti bisa balik. Bisa. Iya bisa. Bukan berarti bisa berharap. Iya. Beda kan antara hal itu. Tadi ngomongin apa? Binary option. Oh iya, dopamin. Ya. Ngomongin binary option, itu kan awal-awal nebak nih, naik turun atau nanti pas waktunya tinggal 1 menit kan. Nah itu rushnya langsung tinggi banget ya. Nah walaupun kamu kalah, karena efek dopaminnya sama, kamu menang, ulang aja terus. Kalau menang dopaminnya tinggi, kalau kalah nggak dapat juga. Kalau kalah yang penting sempet hampir menang itu. Tanda kutip hampir menang artinya kalah. Iya. Sama aja. Nah itu permainan kalau di main judi. Mana orang-orang sulit pada berhenti ya, walaupun kalah terus mau damainya udah psikolog sama cuci otak, bener-bener kayak cuci otak ya. Iya. BTW TikTok kan juga ada. Sama ya. Judi. Ya, kamu kan turun apa kamu kontrol? Nih. Ya, kamu nge-like. Sebutin 3 post terakhir. Yang kamu like terakhir. Ingat nggak? Terakhir soal manusia yang biotek di Jerman. Dibekuin buat proyek buat itu, terus 2-nya lupa itu. Satu doang. Paling nggak ada yang diinget. Karena kalau kamu cek orang biasa, dia yang suka yang doom scroll akut ya. Doom scroll ya. Dia main like atau scroll. Kamu tahu doom scroll ini? Hah? Kamu tahu doom scroll kan bahasa sekarang itu doom scroll. Doom scroll aku bikin sendiri soalnya. Enggak, itu bahasa meme itu asik. Banyak orang yang gunain Gen Z sekarang itu kuning doom scrolling. Doom scroll itu aku yang bikin sendiri, terus ternyata udah ada orang yang bikin duluan. Itu udah biasa lah. Oh iya, udah biasa. Atau mungkin aku udah pernah denger cuma udah lama banget. Iya. Nah, anyway pokoknya doom scroll itu udah lama, cuma sekarang aja ya populer di Gen Z yang kamu bilang. Iya. Itu. Jadi TikTok scrolling sama aja. Penaikan dopamin. Kalau aku pribadi, kalau kita ngomongin investing ya, kalau kita main prediksi, basically kita main kayak gitu juga. Jadi 7 lanjutin. Ada dopamin rushnya. Dan aku nggak apa-apa. Mungkin kalau just for fun aja gitu loh. Jadi yang penting bukan jadi,
aku prediksi masa depan bakal anggaplah Bitcoin ke 200.000. Karena itu aku beli Bitcoin. No. Dibalik. 100.000 sekarang, Itu Bitcoin murah. harga 100.000 murah nggak menurutmu? Murah kalau Bitcoin Nah. 1 juta. Karena biasanya kalau gini dibandingin Biasanya sama emas. Mas. Iya. Emas masih berapa? Per ounce nggak tahu, tapi kalau di Indonesia Bukan market cap-nya. Hah? Kita pakai market cap lah, ngapain per ounce? Oh, Market cap-nya kalau saya 20 triliun. triliun. Ya. Nah, Bitcoin sekarang juga di 2 triliun. Jadi masih ada 10 kali lipat. X. Nah, itu 10x berarti market cap Bitcoin sekarang 10 iya 2T ke Iya. 20T kan. Nah, itu kalau mau ngelihat dari paling simpel aja tanpa prediksi apa. Tinggal lihat harga sekarang ini murah nggak. Nah, pertanyaan kedua, gimana cara nentuin harga sekarang kan gitu. Iya. Interest. Iya. Masalahnya kalau kita nonton harga sekarang ada yang pakai history, which is so stupid. Iya. Coba kamu main bubble di Jepang. Jepang yang kamu tahu indeksnya Jepang Nikkei. Iya, pernah dengar. Itu kan tahun 90-an naik terus. Kalau kita pakai history, history trend is your friend. Iya, naik terus. Jebret 10 tahun bear market. Nah, iya. Digeprek kau. Jadi nggak ada Nggak ada jaminan. Iya, Masa iya. depan aja ada. Begitu kamu bakal masuk ke nggak ada. market, apapun itu, yang kamu bisa pegang hanya beliefmu sendiri. Ya, setuju. Nah, apa kamu believe Bitcoin itu sesuai harga segitu? Karena market itu kan sendiri kan ekspresi dari belief kolektif semua pelaku pasar. Iya. Kenapa Bitcoin harga 100.000? Karena orang yang mau jual dan beli dari 100.000. Kalau orang yang mau jual tapi jualnya 100.000 ini terlalu murah, maunya 110.000, ya udah harga bahkan ada di 110 sampai ada yang mau beli. Naik. Ya ini kan supply demand seperti biasa. Basic lah. Ya, basic ekonomi. Itu kalau mau dibuka lebih dalam ya ada order book, ada automated market maker, itu kan skema pasarnya. Cuma basicnya itu supply demand. Kamu mau setuju di mana, aku setuju di mana, selesai. Itu. Nah, kalau misalnya besok ada yang setuju mau jual Bitcoin harga 50.000, jadi setengahnya OTC. Langsung. Kalau kecil ya nggak ngaruh. Iya. Yang 50.000 udah dibeli, misal 2 Bitcoin 50.000, ya sudah. Iya deh. Tapi kalau yang beli Michael Saylor OTC 50.000, dia mah langsung dump. Langsung berita pada Dijual keluar. murah-murahan. Iya. Pada koceng. Nah, kalau ini apa namanya? Kalau tadi bahas kalau harga sekarang apa murah apa enggak. Nah, kalau sebenarnya terus ada tujuan itu masih termasuk ini enggak ya? Apa? Kayak tujuan, nah kayak tadi 20 juta kan? Target. Iya, target. Tujuan. Iya, target. Nah, kalau udah ada target itu masuknya itu apa? Tetap masuk gambling apa enggak ya? Ya kayak gitu, gini loh. Bitcoin nggak cuma satu-satunya yang pertama loh. Ada macam-macam loh sebelum Bitcoin. Iya. Cuma yang sekarang survive kebetulan aja Bitcoin. Iya. Ada Litecoin. Litecoin itu yang lebih baru. Yang sebelumnya tuh zero coin kalau nggak salah. Gold apa ya? Iya, ada yang sebelum Bitcoin. Ada yang aku ingat ada Hashcoin atau apa. Pokoknya sebelum Bitcoin ada macam-macam. Cuma yang Bejo. ada yang bisa bilang bejo, ada yang bilang ini memang model terbaik Bitcoin. Iya. Padahal kalau kita lihat ke depan Bitcoin bakal hancur sama quantum computer. Tapi ya nggak usah ngopat biarkan orang bersukaria. Lah berarti emang ini ya apa? Bejo ya Bitcoin jadi yang katanya emas digital 2.0 berarti. Ya kalau bejo mah sebutin suatu hal yang nggak bejo, kamu hidup sekarang aja bejo. Iya. Dunia bumi aja ada bejo. Terlalu bejo itu di mana-mana. Iya. Nampak bejo satu faktor ya mungkin nggak. Kayak Bitcoin, kalau Bitcoin launchingnya sebelum 2008 Nggak dilirik. mungkin karena GFC nggak ada crash atau ternyata nggak ada crash terus ngeluarin Bitcoin. Nggak mungkin. Mungkin nggak dilirik ya. Iya. Tapi ini yang seperti aku bilang kemarin, kita reverse engineering history itu nggak mungkin. Nih Bitcoin, nih ada sekarang nih. Reasonnya apa? Itu kayak kamu bilang, nih ada es batu nih, mencair, udah jadi air. Reasonnya apa? Reasonnya bisa macam-macam. Banyak. Dan kita tidak hidup di zaman itu. Dan variabelnya ada ribuan, ada jutaan. Tapi kita silakan kamu cari mana yang reason paling tepat, yang the truth, silakan kamu cari. Susah lah. Kita cuma bisa nebak-nebak. Cuma apa yang biasanya kan biasanya butterfly effect story. Mungkin kalau jutaan tahun lalu, bukan jutaan, terlalu jauh, ribuan tahun lalu,
tidak ada leluhurnya Satoshi Nakamoto, nggak ada betul. Paradoks ya. Ini. Iya. Mungkin berapa ratus tahun yang lalu, kalau nggak ada orang yang selingkuh, biar punya anak, dan anaknya itu ternyata jadi leluhurnya Satoshi Nakamoto, mungkin nggak ada. Jadi gini, ada something topik yang ini Itulah, baru. reverse engineering itu bullshit. Kamu history mau lihat bullshit, seperti apa, kamu bisa reasoning, membuat cerita yang kamu percaya, tapi itu bukan kebenaran. Ya, oke lanjut. Ini ada something new. Kemarin Zizi ngechat bahwa Binance. nge-tweet. Ya, Zizi Nge-tweet. bahwa bisa jadi Bitcoin itu yang nyiptain AI dari masa depan. Gimana coba menurut kamu? Ya kan kalau bisa jadi, semua juga bisa jadi. Iya, benar sih, bisa jadi. Kemarin kucingku yang nyiptain Bitcoin bisa jadi. Kalau cuma bisa jadi, mah semua juga bisa jadi. Tapi kalau masa depan sama masa lalu ini masuk metafisik, masuk ke fisika atau astronomi, apalah itu sainsnya. Kalau aku pribadi percaya di ujung masa depan tuh masa lalu memang. Cuma kita nggak punya kontrol. Kalau kamu percaya nggak punya kontrol? Nggak, manusia itu nggak bisa kembali ke masa lalu, nggak bisa. Ya kalau aku karena menurutku kayak kita ngomong sekarang ini, kan kita hidup di dalam quantum superposition. Ya, jadi kita merasa semua itu probabilitas. Iya. Padahal kalau kamu buka, udah ada akhirnya. Iya. Antara iya atau tidak? Atau kiri, ya atau tidak. Iya. Nah, siapa yang bisa membuka quantum superposition yang ada di dunia ini? Itulah Tuhan, tanda kutip. Iya. Nah, cuma yang nentuin ya akhirnya kita kan. Apa? Buka itunya kan kita. Nah itu, aku nggak tahu itu ilusi atau bukan. Iya. Apakah kita ilusi ini malah masuk free will, argumen free will kan? Nah kalau itu nggak tahu. Yang pasti bukan yang pasti. Kalau aku pribadi yakin itu ada makhluk yang membuka akhir dari probabilitas kehidupan kita yang penuh dengan kebetulan. Kata Einstein kan emang waktu itu fleksibel. Tapi Einstein bilang Tuhan tidak bermain dadu. Iya benar. Tapi Einstein, by the way, teori kuantum, kita tuh udah hampir 100 tahun nggak ada yang baru. Nggak ada perkembangan ya? Ya masih biasa sama. Terakhir kali yang ini ya, yang tahun 20-an ya. Yang zaman perang dunia lah. Iya, cuma ya enggak. Sebelum perang dunia. Nah, kenapa? Ini fun fact juga. Budget. Ini salah satu reason ya. Salah satu reason yang kuat kemungkinannya. Ingat tadi kalau kita lihat history variabelnya banyak kita nggak tahu mana penyebabnya. NASA budgetnya selama 60 tahun terakhir 300 miliar dolar. Terlihat besar. Budget tentara Amerika tahun 2023 300 miliar. Tadi 300 triliun. Tadi yang sebelumnya yang NASA 300 miliar. Oh, sama. Cuma NASA nih 60 tahun dikasih 300 miliar. Lah. Tentara setahun dikasih 300 miliar juga. Wow. Nah, itulah kenapa. Budget mungkin iya benar. Salah satu reason besar. Emang kita mau dapat development dari mana? Sekarang dulu kan juga tertekan sama ini perang-perang juga perkembangan teknologi kan dorong itu kan. Ya, perang Cold War ya. Iya, Cold War itu memang dorong jadi ada insentif. Terus ilmuwan dikumpulin, ditakin. Itu pertama. Terus yang kedua, sains sekarang tuh jadi ajang nyari duit. Gak kayak dulu murni emang pengetahuan. Iya. Kalau dulu kan emang ada skin in the game. Nyari Nobel berarti ya sekarang ya. Ya, kayak Nobel beberapa memang ada yang nggak worth it, nggak kayak dulu. Ini aku dengar dari beberapa saintis ya. Contohnya kayak yang masih aku ingat namanya karena saintis namanya susah. Sabin Hossenfeld itu kan. Sabin Hossenfeld cari aja kayak gitu di YouTube ada harusnya. Dia subscribernya 1 juta. Wow. Quantum physics. Fisika kuantum. Untuk ngajarin kuantum banyak itu. Nah, itu dia bilang kalau sekarang bikin riset itu banyak-banyakan recitation. Apa sih? Disertasi. Nah ya. Jadi di paper lah ya. Ya, papermu ini dari sini. Apa di quote dulu apa sih? Iya. Aku bukan orang akademi. Kutip. Ya dikutip. Nah, itu. Jadi banyak-banyak kutip. Kenapa? Karena kalau mau dapat funding banyak-banyak kutip. Iya, sama aja ya. Bukan dari harusnya kan sains kan baru toh. Iya. Apa? Ya bikin paper, yang penting kamu ngutip aku ngutip kamu. Udah.
Iya. Nanti kita dapat sama-sama dapat duit. Benar. Nah, terserah. Kalau sekarang banyak kan ngutip gitu. Iya, jadi lomba saling ngutip. Nah, apakah iya sih. papernya itu di apa namanya? Kan ada dicek. Apa namanya? Ayo. Similarity. Bukan. Enggak. Berapa setelah kamu bikin paper kan biasanya ada yang nge-review gitu loh. Review, iya. Ya itu reviewnya namanya siapa? Namanya apa? Gak tau pokoknya kalau habis paper biasanya biasanya ada dicek ini kan. ada standarnya toh. Jurnal ada citasi. Gak tahu jujur aku gak Ya, tahu itulah, detailnya gimana. pokoknya lah. Yang pasti setelah ada nulis paper Dicek. biasanya di review, dicek, di apa beneran nggak ini sesuai nggak? Nah itu kualitasnya menurun. Kenapa? Kayak di jurnal aku lupa Nature atau ResearchGate itu ada yang lolos Jurnal foto, sesat. iya jurnal fotonya dari AI. Toh, fuck. Tahu fotonya apa? Kalau nggak salah Apa generate ini by tikus, Midjourney? tikus terus testisnya ada penyakit apa gitu. Wah. Pakai AI terus lolos. Berarti baru dong tahun-tahun ini. Iya, tahun lalu baru tahun lalu lolos. Oh, pakai apa Midjourney? Nggak tahu yang lain. Tapi lolos. Jadi kan kamu bisa lihat kalau yang review nih yang pertama lomba cari di apa sains yang baru gitu tapi lomba ngutip doang. Terus kedua yang reviewnya nggak ada kualitasnya. Lagi pula orang review itu kan harusnya dapat duit. Ya. Harusnya ada insentif dong. Cuma nggak ada. Nah ini makin diperparah tanda kutip karena ada yang argumen diperparah ada yang enggak sama Doge-nya Amerika. Ya, efisiensi. Bukan Dogecoin. Iya, efisiensi ya. Untuk efisiensi kan. Yeah. Makanya NIH lembaga yang bagian nggak tahu kepanjangan apa. Lembaga yang bagian riset-riset gitulah, bagian paper, publishing yang dari pemerintah itu di stop. Nah, nggak fundingnya juga di stop untuk para saintis. Otomatis jelas. Termasuk YouTuber sains itu juga di stop. Nah, sisi buruknya itu fundingnya di stop. Tapi sisi baiknya, ini funding yang dari dulu bertahun-tahun belakang ini, mungkin 10 tahun, 20 tahun belakang. Mungkin cuma 20%, mungkin cuma 10% yang guna. Sisanya cuma lomba ngutip itu Ponzi itu, Ponzi sains. Itu kan Ponzi sains sebenarnya sih. Pendanaan ngutip untuk mengutip dana ya. Nah, itu menurutku bagusnya itu. Mungkin memang 100% terlalu banyak. Cuma ya paling enggak 80% yang busuk itu sudah terbang. Nah, aku nggak tahu bener nggak. Aku juga bukan orang akademik dan Indonesia mungkin beda lagi view-nya kalau Indonesia, statusnya di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia itu kebanyakan kalau orang kuliah itu jarang kalau sains. Nah, ya sih Indonesia. Iya, aku lupa Kebanyakan Indonesia sistemnya tolol ya. Lupa sorry. Agama, Iya, sosial lah. Sosial, iya. Sosial tanda kutip sains. Ya. itu. Kalau secara gitu. data itu banyak. Tadi kamu bilang SDM Indonesia sudah mulai bagus kan? Software developer udah ada kan? Udah ada. Mungkin cuma di bawah masih belum Pareto lah 20 80 lah. Nah, Pareto umbel. Enggak sampai 20 ya. Pareto tuh 20 80 cuma satu terus semua diekstrapolasi. Apaan? Berarti 2 100 ya. Intinya yang kecil efeknya efek besar, yang besar efek yang kecil. Kurang lebih gitu. Itu kalau sains. Tapi ya kalau kita lihat long term bagus sih sebenarnya. Soalnya gini, sains ini kan sistem publishing paper dan lain-lain itu ada berapa ratus tahun lalu nggak pernah diganti. Sekarang udah zamannya digital. Kita perlu sistem baru. Ya, tentu saja saatnya shilling kripto. Nah, itu ya. Tetap masih di jalur. Bisa. Ini it does make sense banget. Sekarang paper udah ada AI semua. Banyakan nih ya. AI sudah banyak yang bikin paper. Kan kita nggak tahu itu bener nggak. Makanya kita perlu insentif untuk nge-review itu. Terus kita perlu sistem reputasi biar supaya kalau misalnya jelas. Ini papermu dulu busuk-busuk, ya sudah reputasimu turun. Kalau reputasimu bagus berarti sebelumnya papernya organik semua. Itu, dan yang paling aku suka funding. Yang pertama tadi nggak perlu kripto ya, jujur aja. Ya, nggak harus ya. Terus kalau funding gini. Bayangin COVID nih. Jebret muncul di Tiongkok. Ada COVID, terus yang ngurusin cuma bisa Amerika, cuma bisa China. Iya. Bayangin seluruh dunia kumpul bareng, kirim duit 100 miliar dolar kolektif aja. Iya. 8 miliar manusia berarti tiap orang 12 dolar. Kirim donasi ke China. Nah, cara ngaturnya nanti pakai DAO. Kita kasih perwakilan dari Amerika, dari Eropa,
kumpul sana langsung Buat DAO. riset Riset, COVID, ya, COVID. selesain, jangan sampai jadi pandemi. Kalau ada COVID di masa depan gitu ya. Iya. Atau gini, keluargamu ada yang kena sindrom. Misal, jangan keluarga, ngecing sini. Kamu, nih, Tetangga aja, tetangga. kamu tuh jangan ngecing tetanggamu. Ini ada Budi nih. Budi keluarganya ada yang sindrom, nah. Iya. Iya. Budi kan ada banyak. Nah, keluarga yang sindrom ini kalau sekarang kamu mau kasih dampak nggak bisa. Kamu Iya. mau riset nggak bisa. Iya, iya. Tapi kalau di masa depan, Satu orang doang masalahnya kan ya. Iya apa? Biasanya sindrom kan banyak toh. Cuma ya sindrom tuh rare disease. Iya. Itu beda sama diabetes sama jantung ya. Itu kan udah banyak banget, terus ada macam-macam obatnya, Ozempic itu salah satunya. Tapi kalau apa? sindrom setiap orang juga kadang Rare disease itu beneran nggak nyampe 1%. Nah, ya itu. Mungkin 0,01 atau di bawahnya lagi karena emang saking langkanya. Dan kalau memang mau cari funding untuk riset itu nggak ada yang mau riset. Kenapa? Big Pharma, tempat-tempat atau apapun itu institusi yang nyari riset, untung lah ya. iya mereka harus punya insentif. Itulah. Nyari yang penyakitnya banyak tetap buat dijual obatnya. Nah ini kita masuk ke pharma ya. Bayangin kamu Pfizer, Pharma. Oh, Pfizer atau Moderna. Kalbe Kimia Farma. Jangan di Indonesia dekat. Ntar kita Cari. berurusan atau gimana? Ya, Pfizer. Udah Pfizer sama Moderna. Kalau nggak ini yang baru. Punyanya Moderna atau ya. Moderna atau Pfizer? Iya. Nah, Punyanya Bill Gates. ya itulah. Ya, punya Bill. Moderna sama Pfizer ya. Ya. Ada COVID nih, Brad. Masuk Amerika, Brad. Oh, insentifnya apa bagi mereka? Tunggu jadi banyak. Oh enggak? Tunggu jadi banyak. Kalau mau punya vaksinnya, tunggu jadi banyak. Orang pada sakit. Iya, harusnya gitu ya. Ini kita Biar insentif untung. rasional aja, tanda kutip rasional lah. Ya, harusnya ya. Kita tanpa empati, tanpa etika, tanpa moral. Udah amat. Nah, tunggu penyakitnya jadi banyak. Orang perlu vaksin kita dibeli banyak-banyakan. Tapi jangan terlalu banyak juga. Terlalu banyak mati terlambat. Jadi mungkin I don't know, populasi 20%, 30%. Nah, baru kita kirim vaksin. Gede-gedean. Dapat banyak gitu, miliar. Nggak tahu ya, itu konspirasinya ada yang bilang gitu. Tapi insentif itu kan setelah 1 tahun apa 2 tahun? Iya. Itu ya masalahnya Pfizer kan isinya juga macam-macam orang. Ada yang memang mau cari, ada yang memang cari untung. Biasanya bagian birokrasinya biasanya jelas. Oknum lah. Oknumnya seberapa nggak tahu. Anyway, poinnya bukan di situ. Insentifnya memang untuk menunggu orang sakit. Banyak tambah banyak. Ya. Padahal secara teori ada insentif lain. Nih, break. Oke, pandemi. Bisa. Lockdown. Mungkin ada orang yang ahli virologi gitu. Oh, ini kemungkinan pandeminya segini. Kecepatan penyebarannya segini. Kematiannya segini. Fatalitasnya segini. Casualty-nya segini. Nah, pokoknya dari semua data itu dikumpulin. Oh, ini kemungkinan besar pandemi nih. Nah, umumin ke seluruh publik, katakanlah di Amerika, karena pandemi di Amerika mulai di sana. Bukan maksudnya yang di contoh ini ada di Amerika gitu ya. Umumin ke publik, siapa yang mau invest ke sini? Siapa yang mau tanda kutip invest? Karena sebenarnya donasi juga. Kan Ventura kan ini pandemi kalau misalnya jadi terus ada duit, mereka untung. Ternyata nggak jadi, ya sudah. Nggak dapat balik. Tapi paling nggak pandeminya udah fundingnya searah gitu loh. Nggak perlu ditunggu. Langsung dapat funding. Iya. Langsung vaksin. Nih anggaplah ada virus baru. Korobies. Korobies ya. Korobies jebret masuk Amerika. Kalau yang tadi Pharma sendiri nggak desentral ya. Mereka nunggu kan. Tapi kalau yang baru ini, oke, dikasih uang. Dicek. Ternyata kemungkinan besar jadi pandemi. Umumin ke publik yang mau beli tokennya, yang mau beli koinnya. Nanti dapat gimana sih? Apa sih? Kayak funding, kayak IPO gitulah. Ya, ICO lah, IPO. Tiba-tiba berarti modelnya kayak IPO, tapi IPO kan untuk saham publik. Kalau ini untuk vaksin khusus Korobies. Berarti kita bisa kayak Bill Gates. Katanya kan dulu isunya Bill Gates bisa beli saham vaksin sebelum COVID terjadi. Bisa benar buka peluang itu. Setuju. Konspirasi terus kau. Konspirasi ya. Konspirasi terus, tidak punya source. Data. Tapi poinnya vaksinnya
dibuat secepat mungkin, didistribusikan secepat mungkin, dan tidak ada yang kontrol vaksin itu. Karena ingat, legal banding. Kalau sebelumnya kan cuma Pfizer atau Moderna dia nyimpan sendiri, lagi pula perusahaan private. Tapi kalau ini kita desentral pakai organisasi yang desentral, stakeholdernya langsung publik. Kamu macam-macam nyimpan sendiri, padahal udah punya vaksinnya udah jadi, wah bisa kena itu. Itulah insentifnya kalau kita pakai kripto. Sekali lagi, apakah harus kripto? Tidak harus. Mungkin tidak ya. Itu mah cuma karena kita holder kripto aja. Mungkin pakai stablecoin bisa. Tapi paling nggak kan global. Masalahnya kalau pandemi itu global, kan kita sekarang sudah zaman globalisasi. Ntar cuma di Amerika ternyata Korobia sudah ke China, udah ke sini. Berarti potensi biotek itu masih banyak berarti ya? Dan kamu masih percaya itu? Kalau ini biotek kita ngomongin funding ya. Koordinasi sosial. Kalau biotek itu sendiri jelas banyak banget. Iya maksudnya kita kan biotek enggak ya apa ya? Boleh. Financial health finance. Nah. Hi-fi. What the fuck? Ya itu berarti itu sih science fi. Enggak cuma health. Kayak kemarin itu yang aku inget kebanyakan health ya. Apa sains yang baru apa kalau di kripto itu? Apa? Kripto sekarang banyak organisasi yang sains ya. Semuanya dibawa. Jadi ada BioDAO. BioDAO itu organisasi yang paling gede. Punya protokol loh. Ya. Itu yang aku bilang tadi. Biotech finance yang paling gede. Jadi dia megang saham-saham organisasi yang lebih kecil. Kemarin tanya itu ada Spindao. Spindao itu tulang belakang. Erectus itu untuk kesuburan laki-laki. Terus ada Athenadao. Athenadao itu untuk perempuan ya, kesehatan perempuan. Fun fact. Riset selama ini. Iya. Semuanya itu 70%, sekitar 60-70% laki. Percaya jadi, sih. Sesuatu yang bekerja untuk laki itu belum tentu bekerja untuk perempuan, setuju. Dan mungkin ada efek samping yang berbahaya, aku nggak tahu. Ya. Makanya muncul ada masa kanker serviks itu ada di laki-laki kan nggak mungkin toh. Iya, maksudnya bukan gitu sih, kayak intermittent fasting nih. Iya, kalau laki-laki ya. Mungkin nggak apa-apa, tapi kalau perempuan mungkin ada yang bilang ada beberapa paper yang muscle loss-nya lebih cepat. Jadi kalau perempuan biasanya ini dari ada cuma 1-2 ya, jadi jangan dianggap cari sendiri, jangan diambil mentah-mentah. Kalau perempuan intermittent fasting break dulu. Nih, udah fasting nih. Di tengah-tengah gitu. Bukan. Intermittent fasting anggaplah 16 jam. 16, selesai kan 16? Ya. Break, baru olahraga. Berarti makan dulu baru olahraga. Ya, nggak perlu makan besar, yang penting ada glukos sama protein. Ya masuklah. Ya, yang penting ada masuk. Biar ada sinyal, oh ini ada makanan aman gitu loh. Nah, itu baru workout. Nah, efeknya harusnya sama. Intermittent fasting kan untuk ngeboost bakar lemak. Ya bakar lemak ya, muscle grow ya juga ya. Iya. Nah, itu ya. Nah, cuma sekali lagi ada macam-macam papernya, salah satunya itu. Jadi memang perlu lebih banyak riset lah. Itu gunanya Athenadao. Terus ada VitaDAO. Ini udah kerja sama Brian Johnson, sempat kerja sama. Wow. Bukan kerja sama ya, masa kayak ada conference Brian Johnson datang, VitaDAO jadi sponsor. Nah, maksudnya itu. Ya, itu. Ada nah, ini intinya longevity. Terkaitan. Karena aging itu penyakit yang paling manusia paling banyak akan terjadi. Dialami. Dan orang-orang yang nggak percaya menua itu bukan penyakit, itu tolol. Kamu lihat foto-foto orang yang di perang dunia. Ya. Umur 20 ke 30 itu kayak cepet time lapse 30 tahun 40. Iya, iya. Jadi umur 30-an itu udah kayak kakek-kakek, nenek-nenek. Weh, nenek-nenek enggak karena ikut perang. Iya, cewek kan ya. Gitu. Jadi aging is a real disease. Nah, Brian Johnson ingin abadi. Cuma kalau aku pribadi, yang penting mati sehat. Iya, mati sehat itu pertama. Kedua, ya menuanya nggak bisa dikurangi. Jadi tetap mati sehat dan bugar. Nah, karena sehat sama bugar beda-beda. Kamu bisa sehat belum tentu bugar. Benar. Berarti matinya antara ketabrak kalau nggak apa itu. Iya. Mati random, man. Iya, random sih. Benar, setuju. Kamu lose meaning, besok bisa mati. Bisa jadi. Dan habis ini pulang nggak pakai helm, perlu reasoning. Mati nggak perlu reasoning. No, kayak kamu tidur sehat. Jantungan bisa, ya benar. Bukan jantungan, nggak perlu jantungan, nggak perlu ada komorbid. Udah mati aja, ngek. Oh, nggak. Pas mati dicek,
nggak ada racun, tubuhnya Nggak ada. sehat. Nggak ada stroke. Iya, dilihat Apple Watch-nya kan semuanya health rate-nya aman. Dia mati, it's classic man. Oh iya. Mati lah, mati tinggal mati lah. Iya. Itu. Aku ngitung apa ini tanganku ada 4. Oh ya, daun-daunnya. Daun-daunnya. Spines, terus apa lagi ya? Oh, mana ada rare disease ya yang kamu barusan bilang. Jadi dia kan sindrom ada macam-macam nih. Ayo dikumpulin memang 1%. Tapi 1% ini ada yang sindrom yang nggak macam-macam lagi 1% aja, macam-macam lagi 1% lagi. Iya. Gak tahu ya kayak gitu. Tapi makanya 1% ini rare disease ya, yang benar langka banget. Cuma diagregat jadi satu. Nah mereka ini bukan sama toh? Iya beda-beda. Iya makanya itu otomatis iya benar meninggalin gitu kalau mana itu mereka aku nggak tahu ya jujur ya. Aku skeptis jujur. Tapi paling nggak mereka punya niat untuk ngayomin yang sindrom ini karena mau ke rumah sakit nggak ada obatnya, mau riset juga nggak ada duitnya. Nah ini daunnya ini aku lupa namanya apa. Cari aja rare disease daun, bisa daun. Nah itu. Terus yang muncul malah scam semua. Nah iya ada nomen, hati-hati. Itu. Terus cerebrum daun. Nah kalau ini ceritanya agak memilukan karena foundernya itu punya 2 anak. Yang satunya emang otaknya sindrom. Makanya dia bikin riset kan. Gitu. Riset terus dari dulu nggak berjalan. Nggak tahu ya dia dapat fundingnya macet atau gimana. Makanya sekarang dia join kayak itu, DAO itu, organisasi yang desentral. Dan udah dapat funding $4 juta. Nah itu udah cukup banget. Terus ya lanjut riset lah. Ya nggak langsung kamu kira riset sehari jadi. Kamu kira crypto meme coin. Perlu waktu lah. Oh terus ada long covid. Ini juga foundernya sempat kena long covid. Yang jadi covid kan sekarang kan masih ada sebenarnya. Cuma yang residu. Kemarin di Thailand sama ini rame lagi Vietnam apa? Itu sampai berbulan-bulan, ada yang malah bertahun-tahun long covid itu. Dan diperkirakan kan ada yang akut banget, ada yang normal ya kayak bersin-bersin. Itu ada sekitar 200 juta orang. Jadi lumayan banyak. Berarti bukan nggak bisa sembuh ya kalau COVID ya? Ya bisa, aku nggak tahu ya. Jujur aku nggak tahu kenapa bisa ada long COVID. Karena aku aja nggak tahu. Aku COVID kan di rumah terus. Itu. Nah foundernya sempat kena long COVID. Akhirnya bisa sembuh. Terus teman-temannya juga ada yang kena long COVID cuma belum sembuh. Makanya dia bikin itu DAO itu. Long COVID DAO. Aku kena COVID dulu. Ya. Beneran? Ya. Jadi demam gitu, panas. Dicek ke rumah sakit enggak? Iya dicek. Atau cuma di rumah? Dicek di positif. Adikku positif terus keluarga otomatis karantina. Dicek ini kan sebelum berangkat toh, sebelum berangkat sekolah kan wajib kayak biasalah sogok-sogok hidung. Terus jujur aku nggak mau nyoba itu sampai sekarang. Positif ya udah karantina. Terus aku yang jelas yang tak rasain itu minum jus alpukat gak ada rasa alpukat sama sekali. Itu mana namanya orang sakit namanya juga gitu? Enggak bro, beda. Beneran kayak rasanya beda kayak sama sakit batuk sama pilek beda. Makan lebih kalau ekstrim ya? Kalau batuk pilek mungkin itu masih ada. Gitu katanya mending puasa. Nggak tahu. Ada yang bilang gitu, jangan dicoba ntar malah mati kan? Ya udah lama sih. Kayak yang jelas itu makan nggak kerasa terus. Aku nggak tahu. Itu aku pernah. Aku soalnya selama COVID tuh pernah sakit cuma sekali. Siang-siang tiba-tiba lemes banget. Tapi habis itu cuma sehari 2 hari lah. Iya enggak kok. Paling cuma batuk pilek biasa lah. Iya. Nah, cuma di rumah terus mau dapat dari mana? Abang-abang Gojek sama Grab yo semuanya pakai masker. Itu sih. Lanjut apa lagi? Jadi kita siling. BTW dari tadi kita awal ngomongin market. Iya. Pivotnya lumayan jauh. Ini lebih obrolan ngalor ngidul nggak jelas ya? Enggak sih. Kita jadi kayaknya lebih fokus ke sains sih. Iya, sains kayaknya lebih banyak tadi ya baca soal penelitian, sains akademi, terus time, insentif. Ya, lebih banyak di situ sih. Tapi ya, riset di Indonesia tuh kenapa ya STEM di Indonesia itu kurang banget. Aku sampai sekarang masih, to be fair aku juga nggak mau masuk STEM, males. STEM itu pemisahan loh. STEM apa? Science, teknologi, engineering, matematik. Oh alah, kepanjangan itu. Kirain STEM ini. STEM cell. Ya STEM banyak sih artinya sih. Kalau di
di musik ya STEM itu pisahin antara Ya, STEM itu artinya batang sih. iya batang ya dipisahin. Jadi di mana-mana iya, bisa. stem cell ya batang sel. Pakai STEM. Nah ya itu banyak banget kalau STEM. Aneh kok nggak tahu apa gara-gara terlalu nyaman ya. Jadi lebih ke sosial nggak tahu juga. Yang ngembangin teknologi rata-rata kan negara-negara dingin nggak sih? Nggak juga ya. India juga teknologi India sekarang maju udah bisa naik, udah bisa ke bulan gitu kok. Iya. Cina itu kok juga India kan kena katulistiwa toh. Yang katanya geografis. Berarti Kenapa boy? Kenapa kita tidak punya struktural STEM? tetap sih. Kamu ikut-ikutan kita wirjawan. Kita iya apa struktural tapi Semua kamu kita sebut akar, struktural. kita cari sampai akarnya ya. Apa sih paling ya? Yang pasti insentifnya Kenapa sih. orang minat di sains di Indonesia ya benar tadi apa tadi sains teknologi Engineering, engineering sama mekanik matematik, Matematik. konsep. mekanik Menurutku insentif sih. tetap insentif ya. Ya tapi kalau kayak gitu semuanya karena insentif. Tapi kenapa insentifnya nggak ada kan gitu? Kenapa nggak ada? Sebenarnya kan kamu orang sains, suka sains. Anggaplah kamu suka fisika. Kadang Terus insentif juga buruk gak sih? iya, kalau itu bisa. Karena kita kasih insentif malah motivasinya hilang kan. Iya. Motivation crowding itu bisa. Tapi kan Malah bisa. namanya orang kerja kan perlu duit. tetap butuh makan buat hidup besok. Setuju. Mungkin karena itu nggak praktis. Tapi nggak bisa kayak gitu juga sih. Kayak kemarin yang pas COVID itu ada, aku lupa, Priscilla siapa gitu. Ada masuk kita wirjawan. Dia ikut ngembangin vaksin COVID. Salah satu yang ikut ngembangin orang Indonesia. Pfizer. Hah? Ke Pfizer. Nggak tahu ya. Apa Moderna? Aku udah lupa. Yang pasti dia ikut ngembangin. Oh. Cuma itu ada kok. Jadi mungkin bukannya nggak ada, cuma kurang besar. Emang di Indonesia itu? Orang Indonesia. Orang Indonesia tapi ngembanginnya di mana? Oh, aku nggak tahu. Nah, ya makanya itu. Oh iya, kita punya nuklir reaktor 2 terus duanya nggak aktif sih. Emang Indonesia udah punya? Punya nuklir reaktor. Ada 2, lupa di mana, Bandung atau di Ada Kalau aku tahu tell me. tahunnya sih masih nggak ada kalau aku nggak tahu ya. Tapi masalah SDM UGM aja udah ada ini tuh teknik nuklir, tapi nggak tahu dilemparnya kemana. Aku maksudnya yang praktisnya aja. Nggak, yang iya, kalau ada akademik. STEM-nya. Kalau praktisnya belum berarti harus. Atau karena kalah saing sama itu gampang ya kalau nyalain luar negeri ya. Iya. Karena China Karena economic of scale. Ya, Kita itu. tidak bisa scale secepat China. Tapi kalau dipikir-pikir ya, negara-negara kerucu-kerucu kayak kita ya, kerucu maksudnya berkembang, mau ngejar Cina Amerika gimana coba? AI-nya, Katanya kan tahun robotnya. 60-an kita masih sama toh. Tahun Bukan, 60-an. 6 bulan maksudnya? Tahun 1960 Indonesia China itu kurang lebih masih sama. Tertinggal masih Iya, iya. kelaparan. Iya ya. Kenapa? Menurutku- Kalian pas itu kan USSR sama Amerika yang mimpin Iya. kan? Tapi bisa nyusul. Menurutku Indonesia gara-garanya negara kepulauan gak sih? Nyalahin kepulauan. Gak suka ya. Cina kan gede jadi satu ya. Oh, vertical integration. Ya sih, supply chain Indonesia memang. Apa yang Anda bicarakan benar? Coba disprove. Apakah ada negara maju yang kepulauan? Jepang apa kau? Tapi Jepang satu terus ada pulau-pulau ya. Filipina nggak maju. Ya paling Jepang. Eropa mana coba? Eropa banyak enggak? Kalau argumennya gitu, Argentina. Jepang sama Jawa ukurannya hampir sama. Iya, benar. Tapi Jepang majunya maju banget, Jawanya sama-sama aja, nggak begitu. Kalau memang argumennya karena kepulauan, harusnya Jawa maju banget, terus yang lainnya. Tak tarik kesamaan Jepang sama Cina itu tetap pemerintahnya sih. Apa? Setelah ledakan kan katanya yang dianu kan pendidikannya tuh kalau itu. Nah kalau Cina bahas soal kalau mana ini Cina itu apa sih pemerintahnya itu yang dulunya komunis Buka. itu Dari terus komunis otoritarian ke komunis kapitalis. Iya. Komunis sosial ke komunis kapitalis. kapitalis ya. Yang jelas buka
ini modal masuk. Ya itu kan dan shopping kan ya, aku tahu kalau itu. Tapi Indonesia tidak medik. Apa korup Pak Soeharto. Iya, sempat tangan besi ya itu ya. Tapi kan Pak Soeharto kan tumbuh, walaupun tumbuhnya sebenarnya mungkin bisa mungkin karena itu ya. Tapi kita bisa nyalain Pak Harto, tapi sekarang kita fokus ke sekarang aja. Iya, benar. Dulu. Siapapun presidennya, demokrasi gimana pun tetap aja. Benar. Mungkin kita harus lebih fokus. Indonesia kan terlalu diverse kan. Gimana kalau kita fokus ke Jawa aja, mungkin Jawa atau Kalimantan gitu kan. Terus kita lihat pertumbuhannya berapa persen. Kalau memang kita bisa kayak Cina, harusnya 15% per tahun itu bisa. Cuman sekali lagi stemnya mana? Korupsinya gimana? Aku masih bingung. Pertama kayaknya korupsi sih. Ini. Kan yang dulu yang dari zero to hero itu kan China, Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Korea Selatan. Terus Jepang, sama Singapura. Iya, Singapura ya. Nah ini kalau kita argumennya pemerintahan, nggak bisa. China sama Singapura itu Singapura diktator. Iya, mana otoriter. Aku bilang otoriter. Tapi Jepang sama Korea enggak kan? PM kan? Perdana Menteri kan demokrasi kan? Kan hampir komunis terus di backup sama Amerika. Perdana Menteri bukannya kerajaannya kalau Perdana Menteri itu? Apa kan rajanya kayak gimmick. Iya. Nggak tahu ya. Iya, semi demokrasi lah ya. Iya, gitu. Mungkin ya kita. To be fair, kita sempat nyoba macam-macam. Apa? Dulu kan sebelum Indonesia, iya pernah. Sebelum Orde Baru kan pernah nyoba macam-macam. Serikat pernah, cuma nggak jadi. Yang belum ini komunis itu belum sempat ke pemerintahan. Cuma di cancel kan? Iya. Lagula komunis belum sempat. Jadi maksudnya yang kayak nganunya kita apa namanya presiden kita komunis itu kan belum, ya nggak sih? Iya. Cuma partai paling gede komunis. Iya, hampir sempat. Padahal komunis itu, wah ini masuk politik, masuk nggak? Perlu masuk nggak? Nggak usah. Nggak usah, skip aja ya, terlalu. Inisiatif tadi benar apa gimana lanjut? Berarti korupsi. Iya, tetap korupsi. Masalahnya di korupsi. Ya kalau kok nggak korupsi harusnya uang kan bisa buat insentif toh. Ya nggak sih, semudah itu nggak sih? Nggak juga ya. Mungkin ya. Terlalu gampang ya. Mungkin. No. Ya. Justru karena simpel bisa jadi itu jawabannya. Iya, kadang jawaban simpel, kadang jawaban kompleks. Yang pasti variabelnya banyak sekali lagi. Cuma mungkin yang utama itu, misalnya China, walaupun ini kan aku udah bilang nih, dua ini tadi Jepang Korea kan demokrasi. Terus yang dua sisanya diktator. Nah kita ada diktator, ada demokrasi sama. Iya. Pak Harto ada 30 tahun diktator. Terus sampai sekarang 98 sampai sekarang 30 tahunan juga belum nyampe ya, hampir 30. 20-an, 25. Ya. 25. Better than nothing lah. Ada Kris. Ya, itu salah satu yang perlu dibanggakan, Kris. Interoperability-nya sampai Jepang Cina ya? Bentar lagi ya? Apa nih? Kan bisa dipakai di Jepang sama Cina. Yang masih Malaysia udah. Iya. Perkembangannya Kris ya. Cina sama Jepang. Di Amerika mana ada kayak gitu. Itu masih kartu di. Kita udah pakai mobile. Loncat kita nggak pakai kartu lagi. Itu yang mungkin yang bisa itu dari mana? Bank Indonesia apakah ada korupsi? Tidak, mungkin tidak. Selama ini belum ada sih kan? Ya, belum terlihat. Apakah Bank Indonesia adalah pemerintahan? Bukan, jadi iya, kayaknya memang korupsi. Iya, yang bagus-bagus lembaga yang berdiri sendiri kayak swasta. Gojek itu swasta. Itu BI masuknya swasta nggak ya? BI itu yang pasti bukan pemerintahan. Iya, bukan pemerintah. Karena bank sentral nggak boleh jadi satu sama. Iya, jadi sama pemerintah. Berarti swasta yang milikin berarti kayak private. Gak tau ya kalau Indonesia, tapi kalau di Amerika itu yang punya bank-bank kayak JP Morgan, Citibank itu punya saham The Fed. Iya. Jadi memang The Fed sama pemerintah Amerika beda. Kerjasamanya nyetak uang. Nah kalau di sini nggak tahu ya kemana. Ya. Berarti memang korupsi ya. Masa korupsi ini kan struktural. Iya. Dari Pak Lurah sampai presiden enggak? Pak Lurah sampai menteri ya? Dari menteri anak SD sampai menteri. Menteri yang paling gede korupsi. Bukan yang paling tinggi, bukan yang paling gede. Menteri ya? Menteri tuh. Menteri ada yang korupsi. Ada kasus kayak presiden wakil presiden korupsi. Presiden iya. Ya sudah, berarti loh. Iya enggak sih? Kamu kalau nyari orang terbanyak korupsi kalau nggak salah Soeharto ke satu apa kedua gitu. Ya udah berarti dari Pak Lurah sampai Pak Presiden. Iya. Sudah pernah korupsi. Korupsi kan nggak sekedar uang toh, nilep apa dari anak SD itu udah banyak.
Jadi emang kunci ya. Iya. Solusinya apa? Enggak, ya itu. Nah, silahkan. Kayak orang SD minta jajan 5.000, ngomongnya 10.000, korupsi kan? Iya. Simple like that. Berarti memang masalahnya stroke. Nah, itu dia. The magic word. Ada bakpao boy. Tahu. Bakpao atau tahu? Hah? Bakpao atau tahu? Tahu. Oh, tahu bulat. Saya keren bakpao. Lapar kan. Apa solusinya? Pendidikan, duit pendidikan dikorupsi. Iya, benar juga. Katanya aku tadi dengar dari Coba sebutin satu negara berkembang yang korupsi tapi maju. Amerika. Kamboja. Enggak juga. Ya. Tapi Amerika bukan korupsinya, bukan korupsi gimana ya? Bribing kan? Ngelobi bahasa kerennya. Oh, ngelobi. Jadi nyokok. Dan biasanya yang korupsi tanda kutip swasta. Dan korupsinya beda sama di sini. Swasta berarti itu bukan perorangan ya? Nggak tahu kalau itu. Mungkin petingginya Swasta. Mungkin satu orang kayak yang paling terkenal korupsi tanda kutip itu Nancy Pelosi. Itu salah satu politikus di Amerika. Dia sering insider trading. Oh, iya, itu kan sebenarnya kasus banget ya orang insider trading. Nggak usah. Donald Trump itu kan nge-tweet pamem. Iya bener. Orang yang tahu sih yang sebelum nge-tweet kan bukan orangnya kan. Iya. Nah, apakah itu korupsi? Nggak tahu. Yang pasti bentuk korupsinya beda sama di sini. Kalau di sini kan jelas diambil untuk sama diri orang sendiri. Pribadi perorangan. Entah itu dibagi apa tidak. Ada kalau dibuat digital gitu pakai keris gitu kan dilacak gampang. Harusnya gitu sih. Apa? Kalaupun publik telanjang gitu. Iya, harusnya kan emang pejabat kan harusnya transparan. Kan? Harusnya transparan. Nah, ada yang bilang karena di belakang layar ada ya yang besar, kekuasaan yang besar, bahkan presiden sendiri tidak bisa melawan. Wow. Itu konspirasi itu nggak tahu. Beneran apa enggak? Ini bisa memastikan Anda. Ya, itu mah kayak aku bilang ada unicorn, kamu nggak bisa bilang aku salah karena kamu belum pernah lihat unicorn, aku juga. Ya nggak? Ngerti nggak? Paham. Ya sudah sama. Nggak bisa di-disprove, tapi nggak bisa dibenarkan juga. Iya. Apa ini ngobrolnya udah mulai nggak jelas ini? Apa? Ngobrolnya udah mulai nggak jelas. Ya sudah. Kita sudah ngalor ngidul. Ngalor ngidul nggak jelas juga nggak jelas. Topiknya apa? Lebih dari berapa tadi kayak? Ini sejam kayaknya ada. Nggak ada. Tadi mulai 47 menit. Yeah, that's it.